Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, perkenalkan saya Sepriandi, skuad Mutiara dari Sumatera Barat. Ini kali pertamanya saya tampil di podcast. Nanti saya mengulas tentang tanaman jagung pipil yang potensinya bagus di wilayah saya, yaitu di Pasaman Barat. Apa saja yang mempengaruhi keberhasilan budidaya jagung pipil dan bagaimana cara petani di sini membudidayakan jagung pipil. Yuk tonton video ini sampai selesai. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Oke sahabat Mutiara, ini adalah materi kita, yaitu jagung pipil. Potensi jagung pipil di Pasaman Barat. Luas pertanian jagung di Pasaman Barat yaitu 42,386 hektar dengan hasil produksi adalah 290,334 ton, dan hampir 70% jagung yang ada di Sumatera Barat berasal dari Kabupaten Pasaman Barat. Lahan untuk pertanian jagung bagi masyarakat Pasaman Barat sebagian tidak disediakan secara khusus. Masyarakat menanam jagung dengan diselingi tanaman lain seperti kelapa sawit dan tanaman palawija lainnya. Berdasarkan data dari Antar Sumber News, diperoleh informasi bahwa pemerintah melakukan Sekolah Lapangan Teknologi Terpadu atau SLPTT kepada 40 kelompok tani yang mewakili setidaknya 1.000 hektar lahan jagung. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan mutu petani jagung dalam pengelolaan pertanian, mulai dari pemilihan bibit, pemupukan, sampai pemanenan. Potensi jagung pipil di Indonesia, total produksi dari luas panen yang sudah dicapai adalah sekitar 40 juta ton per tahun, melampaui total kebutuhan dalam negeri. Dan potensi jagung di Indonesia Sumatera Barat adalah peringkat ketiga. Adapun data produksi jagung di Sumatera Barat tersebar di sejumlah daerah, di antaranya yang pertama ada di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya ada di Agam, yang ketiga ada di Pasaman Barat, yang keempat ada di 50 kota, kelima Solo Selatan, 6 Damas Raya, dan 7 Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara daerah lainnya hanya memiliki luas lahan jagung yang tergolong sedikit. Pemanfaatan jagung pipil dalam kebutuhan ekonomi. Sahabat Mutiara, hasil produksi jagung di Sumatera Barat sebagian besar digunakan untuk pakan ayam. Bahkan dari produksi 650.000 ton, hanya 100.000 ton yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Jenis jagung yang banyak ditanam di perkebunan Sumatera Barat adalah jagung hibrida. Jagung itu dinilai memiliki kualitas yang bagus dan cocok ditanam pada kondisi cuaca di sejumlah daerah Sumatera Barat. Meski produksi jagung di Sumatera Barat terbilang cukup besar, namun perubahan cuaca masih menjadi ancaman. Jagung akan berjamur bila cuaca sering hujan. Jika hal itu terjadi, harga jual jagung pun akan turun. Sahabat Mutiara, ini ada konsep terpadu pertanian. Yang pertama adalah penggunaan varietas unggul yang potensial. Yang kedua, benih bermutu dan berlabel. Yang ketiga, jumlah tanaman atau populasi per hektar. Nah, untuk jarak tanam yang dianjurkan adalah 70 cm x 20 cm
atau 1 biji per lubang. Dan yang kedua dengan jarak tanam 70 cm x 40 cm atau 2 biji per lubang. Benih yang mempunyai daya tumbuh yaitu lebih kurang 95% dapat memenuhi populasi 66.000 sampai 75.000 tanaman per hektar. Yang keempat adalah pemupukan. Selanjutnya, syarat tumbuh jagung pipil. Sahabat mutiara, tanaman jagung dapat dibudidayakan di dataran rendah maupun dataran tinggi, pada lahan sawah atau tegalan. Suhu optimal antara 21 sampai 34 derajat Celcius. Dan pH tanah antara 5,6 sampai 7,5 dengan ketinggian antara 1000 sampai 1800 meter dalam permukaan laut. Dengan ketinggian optimum antara 50 sampai 600 meter dalam permukaan laut. Selanjutnya yaitu faktor penting berbudidaya jagung pipil. Yang pertama, pengolahan tanah. Pengolahan tanah itu untuk memperbaiki struktur tanah, memperbaiki aliran udara di dalam tanah, membunuh organisme pengganggu tanaman atau OPT, untuk menghambat tumbuhnya gulma, melancarkan drainase atau pembuangan air. Yang selanjutnya, tanah. pH minimal 5,5, tambah kapur jika diperlukan. Sebaiknya tanah gembur atau membantu perkembangan akar. Mengandung hara yang cukup untuk perkembangan tanaman. Selanjutnya tidak tergenang dan tidak ternaungi. Selanjutnya ada iklim. Sahabat mutiara, tanaman jagung dapat tumbuh baik pada daerah yang memiliki iklim sedang maupun subtropis atau tropis. Jagung dapat tumbuh di daerah yang terletak antara 0 sampai 5 derajat lintang utara hingga 0 sampai 40 derajat lintang selatan. Tingkat curah hujan yang ideal untuk tanaman ini adalah 85 sampai 200. Dengan sebaran hujan secara merata, keadaan tersebut sangat berhubungan dalam fase pembungaan dan pengisian biji tanaman jagung yang membutuhkan kecukupan air. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil optimal, sebaiknya proses menanam jagung di awal musim hujan atau di akhir musim kemarau. Selanjutnya adalah faktor penting berbudidaya jagung pipil. Yang ketiga adalah penanaman. Penanaman yang pertama ada 2 tahap, yaitu jarak tanam 70 x 20 1 lubang dan 70 x 40 2 per lubang tanam. Selanjutnya kedalaman tanam 2 sampai 3 cm, tutup dengan tanah gembur. Dan gunakan tali untuk memastikan jarak tanam benar dan rapi. Faktor penting berbudidaya jagung selanjutnya yaitu adalah drainase atau pengairan. Air dalam jumlah yang cukup sangat diperlukan pada saat yang pertama adalah penanaman, yang kedua adalah pembungaan di umur 50 sampai 50 hari setelah tanam, dan yang ketiga pengisian biji di umur 70 sampai 80 hari setelah tanam, dan yang keempat adalah hindarkan genangan air pada areal pertanaman. Sahabat mutiara, manfaat unsur hara NPK pada jagung pipil. Yang pertama, nitrogen berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Yang kedua adalah fosfat, bagi tanaman berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Yang ketiga ada kalium, yaitu kalium berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Yang tidak bisa dilupakan ialah kalium pun merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit. Keunggulan NPK Mutiara Profesional menyediakan kombinasi terbaik untuk memberikan hasil dan pendapatan yang tinggi. Tersedia hanya dari NPK Mutiara Profesional dengan portofolio pupuk yang lengkap dan program terbaik untuk tanaman buah, bunga, sayuran, tanaman pangan, dan palawija, serta tanaman perkebunan. Tanaman tumbuh dengan sehat dan memaksimalkan produktivitas jangka panjang. Hasil meningkat dengan
meningkatnya jumlah dan juga ukuran buah dan umbi. Selanjutnya, meningkatkan kualitas, rasa, warna, kesegaran, dan daya simpan buah. Untuk pupuk foliar atau daun, yaitu di umur 10, 15, dan 20 hari setelah tanam. Sahabat Mutiara bisa menggunakan yaitu Merauke Max dengan dosis 2-5 gram per liter air dan Profit Maxi 2-5 gram per liter air. Sahabat Mutiara, inilah media sosial kami. Tonton video YouTube kami NPK Mutiara TV, gabung di grup Telegram kami, komunitas NPK Mutiara, baca-baca artikel kami tentang pertanian dan pemupukan di npkmutiara.com. Untuk update kegiatan dan informasi-informasi edukasi lainnya juga bisa di Instagram dan Facebook Merauke Tetap Jaya. Terima kasih. Kesimpulan dari video podcast ini bahwa jagung pipil memerlukan unsur hara yaitu fosfat dan kalium. Fosfat yaitu untuk mempercepat perakaran khususnya akar benih dan tanaman muda. Dan kalium berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Dan kalium pun merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit. Sahabat Mutiara, jika video podcast ini dirasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak lagi video edukasi. Jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Sampai jumpa, salam Mutiara.